Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai linear programming di Big M Simplex Method fungsi maksimum. Pada penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kelompok 7, Paralel D, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur, pada Ganjil 2023-2024. Dengan anggota kelompok, yang pertama saya sendiri, Citra Wahyuninggati, dengan NPM 22128 sebagai ketua. Kemudian saya Mia Oktaviana dengan NPM 22127 sebagai wakil ketua. Kemudian saya Lucia Huliljana dengan NPM 220320101130 sebagai anggota. Kemudian saya Abelia Dwi Juwita dengan NPM 220320101440 sebagai anggota. Kemudian saya M. Wahyu Saputra dengan NPM 22032010218 sebagai anggota. Dengan soal diketahui persoalan linear programming berikut. Maksimumkan Z sama dengan X1 dikurangi 8X2 dikurangi 2X3. Dengan batasan 3X1 ditambah X2 ditambah 2X3 kurang dari sama dengan 80. 2X1 ditambah 4X2 ditambah 3X3 lebih besar sama dengan 100. X1 ditambah 5X2 ditambah 4X3 lebih besar sama dengan 90. Dengan X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Selesaikan persoalan tersebut dengan the Big M Simplex Method dan tentukan keputusan optimal. Selanjutnya, yaitu penyelesaian dengan menggunakan cara 1. Diubah menjadi bentuk standar dengan fungsi tujuan, maksimumkan Z sama dengan X1 dikurangi 8X2 dikurangi 2X3 ditambah 0X4 ditambah 0X5 ditambah 0X6 dikurangi MX7 dikurangi MX8. Lalu diubah ke ruas kiri, yaitu menjadi Z dikurangi X1 ditambah 8X2 ditambah 2X3 dikurangi 0X4 dikurangi 0X5 dikurangi 0x6 ditambah mx7 ditambah mx8 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan yaitu 3x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah x4 sama dengan 80, 2x1 ditambah 4x2 ditambah 3x3 dikurangi x5 ditambah x7 sama dengan 100, x1 ditambah 5x2 ditambah 4x3 dikurangi x6 ditambah x8 sama dengan 90, dan x1 sampai x8 lebih besar sama dengan 0. Lalu kemudian masuk pada step 1, fungsi tujuan dan batasan dimasukkan ke dalam tabel. Untuk baris 1 merupakan variabel select yaitu X4, untuk baris 2 dan 3 merupakan variabel artificial yaitu X7 dan X8. Lalu baris 0 diubah ke baris 0 baru dengan rumus baris 0 baru sama dengan baris 0 lama ditambah minus M dikalikan baris 2 ditambah minus M dikalikan baris 3 sehingga menjadi perhitungannya minus 1 ditambah minus M dikalikan 2 ditambah minus M dikalikan 1 dengan hasilnya yaitu minus 1 minus 3M, begitupun seterusnya. Untuk mencari kolom kunci pada baris CC-CJ dipilih negatif M terbesar yaitu 8 minus 9M pada kolom X2. Untuk mencari baris kunci yaitu dengan membagi angka pada kolom RHS dengan angka pada kolom kunci yaitu X2. Sehingga diperoleh X4 hasilnya 80, X7 hasilnya 25, dan X8 hasilnya 18. Untuk baris kunci dipilih positif terkecil yaitu pada X8 dengan nilai 18. Selanjutnya untuk baris kunci yaitu dengan membagi angka pada baris kunci yaitu X8 dengan angka pada perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci yaitu 5 sehingga didapatkan 1 dibagi 5 sama dengan 1/5, 5 dibagi 5 sama dengan 1, 4 dibagi 5 sama dengan 4/5, 0 dibagi 5 sama dengan 0, 5 0 dibagi 5 sama dengan 0, minus 1 dibagi 5 sama dengan minus 1/5, 0 dibagi 5 sama dengan 0, 1/5 sama dengan 1/5, 90 dibagi 5 sama dengan 18.
Kemudian mencari baris JJ min JJ, baris 1 dan baris 2. Untuk mencari baris JJ min JJ, diketahui baris 1 yaitu baris JJ min JJ, baris kedua yaitu baris kunci, dan angka 8 dikurangi 9M adalah angka pada baris JJ min JJ yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu minus 1 minus 3M dikurangi dalam kurung 8 minus 9M dikalikan 1/5. Hasilnya minus 13/5 dikurangi 6M per 5. Lalu 8 dikurangi 9M dikurangi dalam kurung 8 dikurangi 9M dikalikan 1. Hasilnya 0, begitupun seterusnya. Lalu pada baris 1 yaitu baris X4. Baris pertama merupakan baris X4, baris kedua merupakan baris kunci, dan angka 1 merupakan angka pada baris X4 yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu 3 dikurangi 1 dikalikan 1/5 hasilnya 14/5. 1 dikurangi 1 dikalikan 1 hasilnya 0, begitupun seterusnya. Lalu pada baris 2 merupakan baris X7. Baris pertama merupakan baris pada X7, baris kedua merupakan baris kunci, dan angka 4 merupakan baris pada X7 yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu 2 dikurangi 4 dikalikan 1/5 sama dengan 6/5. 4 dikurangi 4 dikalikan 1 hasilnya 0, begitupun seterusnya. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut kita masukkan ke dalam tabel berikut. Karena pada baris ZJ min CJ masih terdapat nilai M yang bernilai negatif, maka perlu dilakukan pengujian ulang. Langkah pertama yaitu untuk mencari kolom kunci pada baris ZJ min CJ dipilih negatif terbesar, yaitu min 13/5 dikurangi 6M per 5 pada kolom X1. Kemudian untuk mencari baris kunci, yaitu dengan membagi angka di kolom RHS dengan angka kolom kunci, yaitu X1. Pada X4 didapatkan hasilnya adalah 22,14. Kemudian pada baris X7 hasilnya adalah 23,33. Dan pada baris X2 didapatkan hasilnya adalah 90. Untuk baris kunci, dipilih nilai positif terkecil yaitu 22,14. Selanjutnya, kita menentukan baris kuncinya dengan cara membagi angka yang berada di X4 dengan nilai angka perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci, yaitu 14/5. Sehingga 14/5 dibagi 14/5 adalah 1, 0 dibagi 14/5 adalah 0, 6/5 dibagi 14/5 adalah 3/7. 1 dibagi 14/5 adalah 5/14, 0 dibagi dengan 14/5 adalah 0, 1/5 dibagi 14/5 adalah 1/14, 0 dibagi dengan 14/5 adalah 0, min 1/5 dibagi 14 adalah min 1/14, dan 62 dibagi dengan 14/5 adalah 22,14. Sebelum kita lanjut ke perhitungan selanjutnya, dilakukan pengujian nilai Z terlebih dahulu. Dengan nilai Z adalah X1 min 8X2 min 2X3, di mana nilai X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 18, dan X3-nya adalah 0, sehingga hasilnya adalah min 144 terbukti sama dengan nilai RHS. Kemudian dilakukan perhitungan pada baris ZC min CC. Pada baris pertama adalah baris ZC min CC, dan baris kedua adalah baris kunci, di mana min 13/5 dikurangi 6M per 5 adalah angka di baris ZC min CC yang terkena kolom kunci. Kemudian perhitungannya adalah min 13/5 dikurangi 6M per 5 dikurangi dalam kurung min 13/5 min 6M per 5 dikali sama dengan 0. Lalu 0 dikurangi dalam kurung min 13/5 dikurangi 6/5 dikali 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Kemudian pada baris 2 yang pertama adalah baris yang ada X7. Di baris kedua adalah baris kunci, di mana 6/5 adalah angka di baris X7 yang terkena kolom kunci. Kemudian perhitungannya adalah 6/5 dikurangi dalam kurung 6/5 dikali 1 sama dengan 0. Lalu 0 dikurangi dalam kurung 6/5 dikurangi 0 sama dengan 0. Kemudian
Pada baris ketiga, yang pertama adalah baris yang ada pada baris X2. Di baris kedua adalah baris kunci, di mana 1/5 adalah angka di baris X2 yang terkena kolom kunci. Kemudian perhitungannya adalah 1/5 dikurangi dalam kurung 1/5 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikurangi 1/5 dikali 0 sama dengan 1. Dan seterusnya. Pada step 3, untuk mencari kolom kunci pada baris CJ min CJ dipilih negatif terbesar, yaitu 25/14 min 5M per 7. Untuk mencari baris kunci dengan membagi angka di kolom RHS dengan angka kolom kunci, yaitu X6. Diperoleh X1 hasilnya 310, X7 hasilnya 2, dan X2 hasilnya min 63,3. Untuk baris kunci, dipilih nilai positif terkecil, dipilih X7. Selanjutnya, untuk mencari baris kunci, yaitu dengan membagi angka pada baris X7 dengan angka 5/7, sehingga didapatkan 0 dibagi 5/7, 0, 0 dibagi 5/7, 0, min 5/7 dibagi 5/7, min 1, min 3/7 dibagi 5/7, min 3/5, min 1 dibagi 5/7, min 7/5, 5/7 dibagi 5/7, 1, 1 dibagi 5/7, 7/5, min 5/7 dibagi 5/7, min 1, 10/7 dibagi 5/7, 2. Untuk nilai X1 sama dengan 155/7, X2 95/7, X3 0, dan Z min 605/7. Untuk uji nilai Z-nya didapatkan hasil min 605/7, sehingga terbukti sama dengan nilai RHS. Kemudian mencari baris JJ min CJ baris 1 dan baris 3. Untuk mencari baris JJ min CJ, diketahui pada baris pertama yaitu baris JJ min CJ, kemudian pada baris kedua yaitu baris kunci, dan angka 25/14 min 5M per 7 adalah angka pada baris JJ min CJ yang kena kolom kunci, sehingga perhitungannya yaitu 0 dikurangi dalam kurung 25/14 min 5M per 7 dikali 0, hasilnya 0, 0 dikurangi dalam kurung 25/14 min 5M per 7 dikali 0, hasilnya 0, lalu min 23/7 ditambah 5M per 7 dikurangi dalam kurung 25/14 min 5M per 7 dikali min 1, hasilnya min 3/2, dan seterusnya. Kemudian untuk mencari baris 1 diketahui pada baris pertama adalah baris X1, kemudian pada baris kedua yaitu baris kunci, dan angka 1/14 adalah angka pada baris X1 yang kena kolom kunci, sehingga perhitungannya yaitu 1 min dalam kurung 1/14 dikali 0, hasilnya 1, 0 min dalam kurung 1/14 dikali 0, hasilnya 0, 3/7 min dalam kurung 1/14 dikali min 1, hasilnya 1/2, dan seterusnya. Kemudian untuk mencari baris 3 diketahui pada baris pertama adalah baris X2, kemudian pada baris kedua yaitu baris kunci, dan angka min 3/14 adalah angka pada baris X2 yang terkena kolom kunci, sehingga perhitungannya yaitu 0 dikurangi dalam kurung min 3/14 dikali 0 sama dengan hasilnya 0, lalu 1 dikurangi dalam kurung min 3/14 dikali 0, hasilnya 1, lalu 5/7 dikurangi dalam kurung min 3/14 dikali min 1, hasilnya 1/2, dan seterusnya. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut kita masukkan ke dalam tabel berikut.
Karena pada baris C min C masih terdapat nilai yang bernilai negatif, maka perlu dilakukan pengujian ulang. Langkah pertama yaitu untuk mencari kolom kunci pada baris C min C, dipilih negatif terbesar yaitu minus 3/2 pada kolom X3. Kemudian untuk mencari baris kunci yaitu dengan membagi angka di kolom RHS dengan angka kolom kunci yaitu X3. Pada baris X1 didapatkan 22 dibagi 1/2 sama dengan 44. Pada baris X6 didapatkan 2 dibagi minus 1 sama dengan minus 2. Dan pada baris X2 didapatkan 14 dibagi 1/2 sama dengan 28. Selanjutnya, kita menentukan baris kuncinya dengan cara membagi angka yang berada di baris X2 dengan nilai angka perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci, yaitu 1/2. Sehingga 0 dibagi 1/2 sama dengan 0, 1 dibagi 1/2 sama dengan 2, 1/2 dibagi 1/2 sama dengan 1, min 1/5 dibagi 1/2 sama dengan min 2/5, min 3/10 dibagi 1/2, min 3/5, 0 dibagi 1/2, 0, 3/10 dibagi 1/2, 3/5, 0 dibagi 1/2, 0, dan 14 dibagi 1/2 sama dengan 28. Sebelum kita lanjut ke perhitungan selanjutnya, dilakukan pengujian nilai Z terlebih dahulu. Dengan nilai Z adalah X1 min 8X2 min 2X3. Di mana nilai X1-nya adalah 22, X2-nya 14, dan X3 sama dengan 0. Sehingga didapatkan 22 min 8 dikali 14 dikurangi 2 kali 0. Sama dengan 22 dikurangi 112 sama dengan min 90. Terbukti sama dengan nilai RHS. Kemudian dilakukan perhitungan pada baris C min C. Pada baris pertama adalah baris C min C dan baris kedua adalah baris kunci di mana min 3/2 adalah angka di baris C min C yang terkena kolom kunci. Kemudian perhitungannya adalah 0 dikurangi min 3/2 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurangi min 3/2 dikali 2 sama dengan 3, dan begitupun seterusnya. Kemudian pada baris 1, yang pertama adalah baris yang ada di baris X1. Di baris kedua adalah baris kunci, di mana 1/2 adalah angka di baris X1 yang terkena kolom kunci. Kemudian perhitungannya adalah 1 dikurangi 1/2 dikali 0 sama dengan 1, 0 dikurangi 1/2 dikali 2 sama dengan min 1, begitupun seterusnya. Kemudian pada baris 2, yang pertama adalah baris yang ada pada baris X6 dan di baris kedua adalah baris kunci di mana min 1 adalah angka di baris X6 yang terkena kolom kunci. Kemudian untuk perhitungannya yaitu 0 dikurangi min 1 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurangi min 1 dikali 2 sama dengan 2. Begitupun seterusnya. Kemudian dari perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam tabel pada step 5. Lalu ditinjau pada baris C min C sudah tidak ada nilai yang negatif, sehingga tidak diperlukan perhitungan ulang. Jadi nilai X1 sama dengan 8, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 28, dan Z sama dengan minus 48. Uji nilai Z. Z sama dengan X1 dikurangi 8X2 dikurangi 2X3. Sama dengan 8 dikurangi 8 dikali 0 dikurangi 2 dikali 28. Sama dengan 8 dikurangi 0 dikurangi 56. Sama dengan minus 48. Terbukti sama dengan nilai RHS. Dapat disimpulkan solusi optimal dengan nilai X1 sama dengan 8, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 28, dan nilai Z sama dengan minus 48. Sekian penjelasan mengenai linear programming, the big and simplex method fungsi maksimumkan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.